Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovana Hidayah. Saya dari kelas D Manufaktur dengan NIM 2505123004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan bagaimana cara menyelesaikan soal di depan saya ini yang mana soalnya adalah buat transkripsi grafik fungsi dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 min 5x kuadrat plus 4. Nah, cara yang pertama kita tulis di sini dulu biar teman-teman soalnya. Nah, misalnya itu adalah fungsi sama dengan x pangkat 4 dikurangi 5x kuadrat plus 4. Nah, karena di soal ini tidak ada uh, intervalnya, maka kita tulis di sini untuk domain fungsinya uh, negatif tak juga. Kemudian berapa dari x. Kemudian lebih besar dari tak. Oh maaf, ini kurang dari tangga. Nah, seperti ini. Nah, kemudian uh, kita cari turunannya terlebih dahulu dari fungsi soalnya tadi di sini. Itu turunan pertamanya di f aksen x. Nah, dengan ini 4 x pangkat 3 dikurangi 10 x. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari lagi untuk turunan yang kedua, kita tulis di sini. Nah, untuk turunan yang kedua ini adalah kita turunkan dari turunan pertama ini menjadi 12 x pangkat 2 kemudian amin 10. Nah, setelah kita mengetahui turunan satu dan turunan keduanya, kemudian kita mencari titik kritis. Nah, untuk mencari titik kritis, kita tulis di sini. Nah, untuk mencari titik kritis, kita bisa menggunakan fungsi dari turunan pertama. Kita bisa menggunakan turunan pertama dari fungsi kita. Nah, yang ini. Kita tulis di sini fungsinya f aksen x. Ini sama dengan 0. Nah, kita tulis seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai fungsi turunan pertama kita, yaitu 4x pangkat 3 kurangi 10x sama dengan 0. Nah, untuk mencari titik kritis ini, kita bisa uh, mengubahnya fungsi yang ini dalam bentuk lain menjadi 2x bukan kurung 2x kuadrat dikurangi 5 itu turun. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita cari 2x sama dengan 0. Kemudian ini x sama dengan 0 karena 2 dibagi 0 sama dengan 0. Kemudian yang ini kita tulis di sini 2x pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, kita substitusikan 5 ini kita pindah luas jadi x kuadrat sama dengan 5. Nah, kemudian 2 dengan pangkat 2 ini kita pindahkan luas juga ini jadi x sama dengan plus minus ini akar 5 dan 2. Nah, seperti ini. Ya, untuk kita ubah ke hasil desimalnya ini adalah plus minus 1,58. Nah, setelah kita mengetahui titik kritis, selanjutnya kita menguji interval. Nah, kita dalam sini. Nah, kita tulis di sini. Cara yang kedua ini adalah uji interval. Nah, untuk cara menguji intervalnya ini kita menggunakan titik kritis kita tadi, yaitu ada x 0 dan x plus minus 1,58. Nah, kita gambar dulu lebih dahulu di sini. Garisnya untuk yang paling ujung kiri sini ada negatif 1,58. Kemudian yang di tengah ini ada 0. Kemudian yang di sebelah kanan ada 1,58. Nah, untuk menguji interval ini kita perlu
kita berarti harus menguji ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan menguji 4 interval kan. Untuk yang daerah sini kita misalkan menggunakan negatif 2, kemudian untuk yang sini kita menggunakan 1 saja, negatif 1, nah kemudian untuk ini positif 1, kemudian yang ini 2. Nah, ini interval 1, ini 2, dari video. Oh, sama ini Pak. Nah, seperti itu. Nah, untuk kita uji interval, kita akan uji interval yang pertama terlebih dahulu. Kita di sini interval 1. Nah, untuk di sini nilai interval 1 ini adalah negatif 6 hingga kurang dari X, kemudian kurang dari negatif 1,58. Nah, seperti ini. Kemudian, oh ya, untuk mencari interval ini kita menggunakan rumus dari fungsi turunan pertama, yaitu seperti ini. Aksen X, tinggal kita masukkan F, aksen. Nah, untuk X-nya kita masukkan menggunakan negatif 2. Nah, ini menjadi 4 dikali negatif 2. Kemudian buat pangkat 3. Nah, seperti ini. Kemudian dikurangi dengan 10 dikali negatif 2. Nah, ini kita kalikan menjadi negatif 32. Kemudian dikurangi, maaf, ini ditambah dengan 20. Nah, hasilnya ini adalah 12. Negatif 12. Nah, karena nilai interval 1 ini bernilai negatif, nah, jika M aksen ini bernilai kurang dari 0, nah ini maka grafiknya turun. Nah, berarti grafiknya nanti di sini turun. Nah, kalau di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita cari interval yang kedua, kita tulis di sini. Interval yang kedua, ini adalah negatif 1,58 kurang dari X. Nah, kurang dari 0 ya. Nah, saja kita masukkan ke fungsi turunan pertama tadi. Kita menggunakan nilai negatif 1 dari 1 ini, kemudian 4 negatif 1 pangkat 3, kemudian dikurangi 10 kali negatif 1. Nah, jadi kita hitung ini hasilnya -4, kemudian ini menjadi positif 10. Nah, kita jumlahkan menjadi 6. Nah, karena di sini intervalnya bernilai positif, maka ini grafiknya sudah naik, kebalikan dari yang negatif tadi. Ini kita tulis di sini, F aksen jika nilainya lebih besar dari 0, maka grafiknya naik. Nah, kemudian kita akan di sini naik. Nah, kemudian kita mencari untuk interval yang ketiga. Kita tulis di sini lagi, ini interval ketiga. Nah, caranya sama seperti tadi, ini adalah 0 kurang dari X, kurang dari 1,58. Nah, kemudian kita masukkan ke fungsi turunan pertama tadi. Oh ya, kita menggunakan nilai 1 di sini, 1, kemudian 4 dikali 1, maka 3 dikurangi 10 dikali 1. Nah, kalau hasil di sini, ini adalah 4 dikurangi 10. Nah, hasilnya adalah negatif 6. Nah, karena ini hasilnya negatif, nah sama seperti interval 1 ini, ya, yang mana grafiknya itu turun. Lalu di sini, dan kurang dari 0, maka grafiknya turun. Nah, seperti ini untuk intervalnya turun. Nah, kemudian untuk interval yang terakhir,
kita tulis di sini, kita menggunakan nilai 2 di interval. Nah, kemudian kita masukkan di sini, ini 1,58 kurang dari X, kurang dari 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan ke fungsi turunan pertama kita tadi, kita menggunakan nilai 2, 4 dikali 2 pangkat 3, kurang 10 dikali 2, seperti itu. Hasilnya ini sudah 32 dikurangi 20. Untuk hasil interval kapan ini positif. Nah, yang mana artinya grafiknya naik. Seperti jika F aksen lebih besar dari 0, maka naik. Nah, kita lihat di sini. Interval naik seperti ini. Nah, setelah kita menguji interval, kemudian kita langkah selanjutnya kita adalah mencari nilai maksimum dan minimum lokalnya. Nah, kita tulis di sini. Max, dan minimum. Nah, untuk cara mencari nilai maksimum dan minimum lokalnya, kita perlu menggunakan fungsi kita tadi. Kita tinggal masukkan di sini untuk fx-nya. Fx ini adalah x pangkat 4 dikurangi 5x kuat plus 4. Kita menggunakan titik kritis kita tadi, ya kita masukkan saja di sini untuk x sama dengan 0. Kita masukkan x sama dengan 0 dengan 0 pangkat 4 dikurangi 5 kali 0 pangkat 2 ditambah 4. Nah, kemudian ini hasilnya di 4. Nah, untuk x sama dengan 0 ini kita mendapatkan titik yaitu 0,4. Seperti ini. Kemudian untuk nilai yang plus minus 1,58 kita ketemu di sini sama dengan 1,56. Kita masukkan ke fungsi kita tadi 1,58 bersama dengan 1,58 pangkat 4 dikurangi 5 dikali 1,58 plus. Nah, ini hasilnya maaf ini kurang padat. Nah, ini hasilnya adalah negatif 2,25. Kemudian kita cari untuk yang negatif 1,58. Nah, kita tulis di sini negatif 1,58. Maka 4 dikurangi 5 dikali negatif 1,58. Maka 2 ditambah 4. Nah, untuk hasilnya ini sama dengan yang ini. Kita tulis di sini negatif 2,25. Nah, untuk jika x sama dengan 0 ini, yang mana titiknya ini yang berada di 0,4. Nah, ini berarti ini adalah titik maksimum. Nah, kita tulis di sini ini maksimum. Nah, kemudian dua titik ini karena nilainya sama, nah dua-duanya ini kita anggap sebagai nilai minimum. Nah, setelah kita mengetahui nilai maksimum dan minimum, nah selanjutnya kita mencari kecenderungannya. Nah, kita tulis di sini. Nah, untuk cara mencari kecenderungannya ini kita menggunakan fungsi turunan kedua. Nah, untuk fungsi turunan kedua kita tulis di sini
aksen ini sama dengan 12x kuadrat kurangi 10. Nah, ini sama dengan seperti ini. Oh ya, selanjutnya ini kita ubah ke bentuk lain menjadi ini 2 dikali 6x kuadrat dikurangi 5. Nah, kemudian kita tidak kelaskan banyak bagi 0 menjadi tetap menjadi 0, kita berdiri 6x kuadrat kurangi 5 sama dengan 0. Karena 2 bagi 0 ini sama dengan 0. Kemudian kita tidak kelaskan lagi menjadi 6x kuadrat sama dengan 5. Nah, kemudian 6 sama pangkat 2 ini kita tidak kelaskan lagi, ini menjadi kurang lebih plus minus angka 5 per 0. Nah, atau hasilnya plus minus 0,91. Ini adalah untuk kecenderungan X kecenderungannya kita. Nah, setelah kita mengetahui nilai X untuk kecenderungannya kita tadi dari turunan fungsi yang kedua, kemudian kita perlu uji interval lagi. Kita dapat di sini. Nah, karena ini nilainya untuk yang di sebelah kiri ini negatif 0,91, kemudian yang kanan ini 0,92. Nah, dengan nilai yang ada di seperti ini, kita perlu mencari 3 interval ya. Yang pertama di bagian sini, kemudian kedua di sini, dan ketiga sini. Kita di sini menggunakan nilai negatif 1 untuk interval yang pertama, kemudian untuk interval yang kedua kita menggunakan nilai 0. Kemudian untuk yang interval 3 kita menggunakan maaf ini 0,91. Nah, kemudian untuk interval ketiga kita menggunakan nilai 1. Nah, selanjutnya untuk mencari untuk menguji interval ini kita menggunakan fungsi turunan kedua dari nilai X yang kita cari tadi. Kita masukkan di sini untuk interval 1. Nah, ini adalah negatif tak juga kurang dari X yang kurang dari negatif 0,91. Nah, kemudian kita masukkan fungsi turunan kedua kita tadi, yaitu di sini F. Kita menggunakan nilai X-nya negatif 1. Ini sama dengan 12 kali negatif 1 kuadrat dikurangi 10. Nah, untuk hasilnya ini adalah 2. Nah, karena maaf ini ya, maksudnya. Nah, karena nilai interval 1 ini bernilai positif, maka untuk grafik di sini menjadi cekung ke atas seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dan di sini ya, aksen lebih besar dari 0. Nah, maka ini cekung ke atas. Kemudian kita lanjut untuk mencari interval yang kedua. Nah, kita tulis di sini. Untuk interval 2 itu adalah negatif 0,91 kurang dari X. Kurang dari 0. Maaf, 0,91. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke fungsi turunan yang kedua kita tadi, sini. Aksen untuk nilai kita di sini 0. Dan kita masukkan 12 dikali 0 pangkat 2 dikurangi 10. Untuk hasilnya di sini adalah negatif 10. Nah, karena ini interval 2 ini bernilai 10, nah maka grafik untuk kita nanti yaitu cenderung ke bawah seperti ini. Nah, kita tulis di sini jika F aksen kurang dari 0, nah maka cenderung ke bawah. Nah, ya untuk interval yang terakhir kita sama seperti tadi.
interval 3. Nah, ini berada di 0,91 kurang dari X kurang dari K3. Nah, kemudian kita masukkan ke turunan kedua kita lagi sama. Untuk X-nya kita gunakan 1. Nah, kita masukkan di 12 kali 1 pangkat 2 kurang 1. Nah, ini hasilnya adalah 2. Nah, karena ini hasilnya positif untuk interval 3, maka sama seperti interval 1, yaitu grafiknya cenderung ke atas. Nah, ini. Dari cenderung ke atas. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui kecekungan kita, nah, kemudian kita lanjut untuk mencari titik belok. Nah, kita tulis di sini. Nah, setelah kita uh, menghitung untuk kecekungan, kemudian kita mencari nilai titik belok. Nah, kita tulis di sini. Ini adalah angka ke-5. Nah, untuk mencari nilai titik belok ini, kita menggunakan fungsi yang pada soal kita tadi. Nah, oh ya, kita menggunakan nilai X dari fungsi turunan yang kedua kita lakukan. Kita langsung saja masukkan di sini. Untuk X-nya tadi adalah plus minus 0,91. Nah, untuk yang di sini kita menghitung yang positif terlebih dahulu. X untuk 0,91 terlebih dahulu kita masukkan ke rumus fungsi kita. Ini F 0,91. Nah, ini adalah 0,91 pangkat 4 kurangi 5 dikali 0,91 pangkat 2 tambah 4. Nah, untuk hasil di sini adalah 0,55. Nah, kemudian lanjut kita untuk menghitung X yang negatif. Status di sini X sama dengan negatif 0,91. Nah, kita masukkan ke fungsi kita. 0,91. Empat dikurangi 5 dikali negatif 0,91 tambah 2 ditambah 4. Nah, untuk hasil yang untuk X negatif ini hasilnya juga sama, yaitu 0,55. Nah, setelah kita tahu titik belok ini, kita tahu untuk titik belok ini koordinatnya adalah yang pertama ini 0,91, 0,55. Nah, untuk titik belok yang kedua, jadi kita dapat titik negatif 0,91, 0,55. Nah, seperti ini titik belok kita. Nah, setelah kita mengetahui titik belok kita, nah, selanjutnya kita perlu mencari titik potong. Nah, kita di sini. Nah, untuk cara yang keenam ini kita mencari titik potong. Nah, siapa sih lebih sungguh tidak sungguh ya sama dengan untuk. Nah, untuk titik potong ini untuk titik potong yang pertama adalah titik potong untuk sumbu X. Nah, ini nilai Y sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan fungsi yang soal yang tadi di F, X. Nah, dengan X maka
kurangi 5x itu ada tambah 4. Nah, untuk mencari sumber x ini, titik potong sumber x ini kita perlu eh, kita misalkan eh, karena ini ada x4 dan x2. Nah, karena ini sama-sama perlipatan 2, maka kita misalkan sebagai u. Nah, u ini kita misalkan sebagai x pangkat 2. Nah, kemudian kita langsung saja ubah ke fungsinya, yaitu menjadi u pangkat 2 dikurangi 5u ditambah dengan 4. Nah, seperti ini. Kemudian sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah persamaan kita. Nah, karena ini persamaan kuadrat, maka kita harus mencari kedua nilai kita ini dengan cara mengobservasi. Nah, caranya di sini adalah berapa bilangan apabila dijumlah ini hasilnya negatif 5, dan apabila dikali hasilnya 4. Nah, untuk bilangannya itu adalah negatif 1 dan negatif 4. Nah, karena jika negatif 1 ditambah dengan negatif 4 hasilnya adalah negatif 5, dan jika negatif 1 dikali dengan negatif 4 ini adalah hasilnya positif 4. Nah, kemudian kita tidak teruskan ini U sama dengan 1, kemudian atau U sama dengan 4. Nah, setelah kita mengetahui nilai kedua nilai U kita tadi, kemudian kita ubah ke persamaan X bangga kita. Nah, langsung saja kita tulis di sini. Untuk U kita ubah menjadi X kuadrat. Untuk U yang pertama adalah 1. Nah, ini kita tidak bahaskan kuadratnya menjadi X sama dengan plus minus 1. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang U 4 kita tulis di sini X, maka juga sama dengan 4. Nah, kita pindah teruskan kuadratnya menjadi X sama dengan angka 4. Nah, plus minus seperti ini. Kemudian kita sudah lagi menjadi plus minus 2. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui kedua nilai X kita tadi, nah, di sini kita mendapatkan 4 titik potong. Nah, yang pertama ini adalah negatif 2,0. Kemudian untuk yang kedua negatif 1,0. Kemudian untuk yang ketiga 1,0. Nah, untuk yang terakhir atau keempat ini adalah 2,0. Nah, setelah kita mengetahui titik potong sumbu X yang mana ada 4 titik ini, nah kemudian selanjutnya kita mencari untuk titik potong nilai dari sumbu Y. Nah, kita tulis di sini saja untuk sumbu Y. Nah, untuk sumbu Y ini nilai X-nya sama dengan 0. Kemudian jika kita masukkan fungsi kita tadi, untuk nilai X-nya sama dengan 0. Kita tulis di sini. Dikurangi 5 dikali 5 pangkat 2 ditambah 4. Nah, untuk titik potong sumbu Y di sini hasilnya adalah ini 4. Untuk titik potong sumbu Y di sini nilainya adalah 0,4. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui kedua titik potong ini, nah sekarang kita sudah bisa menggambarkan grafiknya. Kita akumulasikan titik-titik yang telah kita cari sebelum ini tadi menjadi sebuah grafik. Kemudian nanti kita gambar. Nah, setelah kita mengakumulasikan hasil yang telah kita cari tadi, nah ditemukan seperti ini. Sudah saya tuliskan. Nah, nilai-nilai ini tinggal kita masukkan ke dalam grafik. Nah, untuk pertama kita tuliskan, kita tandai dulu titik potongnya. Yang pertama itu ada pada titik negatif 2 tadi di sini. Kemudian yang kedua negatif 1,0. Nah, di sini. Kemudian yang ketiga 1,0. Dan untuk yang keempat 2,0. Nah, kemudian untuk titik potong yang pada sumbu Y ini
ada di titik 0,4. Nah, kayaknya di sini 1, 2. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk titik maksimum dan minimumnya ini ada yang pertama di 1,58, negatif 2,25. Untuk nilainya itu ada di dianggap di gravitasi. Nah, kemudian untuk yang kedua negatif. Oh maaf, ini untuk yang negatif. Kemudian untuk yang kedua ini untuk yang positif di sini kita anggaplah di sini. Nah, kemudian untuk titik belok, untuk titik belok di sini ada negatif 0,91, 0,55. Nah, kita anggap titiknya ada di sini. Nah, dan kemudian untuk yang positif juga sama, kita anggap di sini. Nah, setelah kita menandai semua titik kita tadi, nah kemudian kita memperhatikan pada interval yang, untuk interval yang pertama ini yang berangkat ada X kurang dari 1,58 dan lebih besar dari K3 di sebelah sini. Nah, ini adalah nilainya turun. Nah, berarti untuk yang di sini ini garisnya turun seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk yang interval kedua ini yang lebih dari negatif 1,8 ini nilainya naik ya, dan kurang dari 0. Nah, berarti ini untuk titik negatif 1,58. Nah, dan ini 0. Nah, ini bernilai naik seperti ini. Hingga ke titik potong sumbu Y. Nah, kemudian untuk interval yang ketiga ini yang nilainya lebih dari 0 dan kurang dari 1,58 ini turun. Nah, berarti di sini. Nah, ini grafiknya ini turun seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk interval yang terakhir atau keempat ini yang lebih dari 1,58 ini dan seterusnya ini bernilai dari, nah, untuk titik 1,58 ini ada di sini. Nah, untuk ini sampai ke kanan ini naik terus. Nah, seperti ini. Kita anggap. Nah, kemudian kita melihat pada kecekungan. Nah, untuk kecekungan hasil pencarian kita tadi untuk interval pertama ini cekung ke atas. Nah, sudah sama ya teman-teman, ini cekung ke atas. Nah, kita gambar. Nah, kemudian untuk interval yang kedua ini cekung ke bawah. Nah, yang kita sama kita gambarkan di sini cekung ke bawah. Nah, untuk interval yang terakhir ini cekung ke atas. Nah, ini sudah sama ya. Nah, kalau lebih seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi kurang lebih grafiknya seperti ini ya teman-teman, untuk fungsi dari fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 5x kuadrat plus 4. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah nonton video saya. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.